Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibunya semua? Alhamdulillah pada sehat semua ya Bu. Syukur alhamdulillah kalau begitu ibu-ibu. Ya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada saat ini kita masih diberinya kesehatan, kekuatan, rezeki sehingga kita dapat berkumpul jumpa kelompok PKH kita per bulan sekali ini ya Bu. Ya, baik ibu-ibu, dalam pertemuan kita pada hari ini kita membahas pertemuan kelompok P2K2. Ibu-ibu, P2K2 itu adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi ibu-ibu jangan sampai lupa lagi ya Bu, apa sih P2K2? Nanti bingung pula ibu-ibunya ya Bu. Bu Anita, nggak bingung kan? Oh enggak, ya ibu harus paham ya, dan ibu-ibunya yang lain. Jangan sampai tidak paham apa P2K2 itu. Baik, ibu-ibu, hari ini kita coba membahas mengenai modul cermat, menabung, dan meminjam ya. Adapun tema yang kita ambil dari modul tersebut yaitu merencanakan hutang dengan hati-hati ya Bu. Jadi modul ini akan kita bicarakan beberapa menit ke depan. Jadi mohon ibu-ibunya diperhatikan agar apa isi materi yang disampaikan ibu dapat ambil dan berguna untuk kita semua ya Bu. Nah baik, terima kasih kepada ibu-ibunya. Baik, sebelum kita mulai ibu pelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu ya Bu. Doa saya pimpin. Baik, doa kita mulai. Doa selesai. Baik, ibu-ibu semuanya tetap semangat ya, karena ini pertemuan yang sangat luar biasa bagi kita mengenai kita merencanakan hutang dengan cara hati-hati. Nah, kalau hutang nggak cara hati-hati, nanti bakalan bahaya bagi kehidupan kita sehari-hari. Ibu Siti, kenapa ibu kok merengut aja? Kok cemberut aja? Ada masalah ibu? Tuh kan, kita baru bicara mengenai utang. Ibu sudah mengeluh mengenai utang ibu. Nah, ibu apa masalah ibu? Oh, ibu punya utang. Baik, baik. Tapi udah waktunya belum bisa bayar. Jadi ditagih-tagih ya. Baik, ibu, solusinya itu ada. Tapi kita lakukan pembelajaran dulu terlebih dahulu ya Bu. Begitu ya Bu? Iya, baik ibu. Baik ibu-ibu semuanya, merencanakan hutang secara hati-hati itu perlu ibu. Ya ibu. Nah, untuk lebih mendekati penjelasan hal tersebut, kita coba memutar film ya Bu. Nah, ibu ini filmnya silakan ditonton dulu. Baik ibu-ibu, nah sudah selesai filmnya. Baik ibu-ibu semuanya, eh, ada nggak yang mau berkomentar mengenai film tersebut? Ya, Ibu Anita, silakan Bu. Oh iya Bu, benar. Jadi judulnya Gali Lubang Tutup Lubang ya Bu. Ya, ya yang berperan Bu Lili dan Pak Rusli, benar. Nah, ceritanya itu bagaimana Ibu? Yang Ibu pahami? Iya, benar sekali. Nah, Ibu, ini film salah satu contoh untuk kita semua bahwasanya yang berperan Bu Lili dan Pak Rusli ini menghadapi suatu problem masalah keuangan dikarenakan Bu Lili dan Pak Rusli ini tidak pandai mengatur keuangannya, dikarenakan tidak rutin menabung dan tidak pandai merencanakan pengeluaran, sehingga itu menyebabkan mereka gali lubang tutup lubang dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ini contoh tidak baik dan ini bahaya ibu bagi keluarga ibu tentunya. Ini film
contoh yang tidak baik yang harus kita hindari ya ibu-ibu semuanya. Ya, baik. Nah, ibu-ibu, kita sebelum meminjam ataupun berhutang itu ada hal-hal tips sebelum kita berhutang itu. Nah, apa itu? Yang pertama kita tuh harus bertanya kepada diri kita. Kemudian kita berdiskusi dengan keluarga kita. Ada beberapa pertanyaan mengenai sebelum kita berhutang tersebut. Pertanyaan yang pertama adalah, untuk apa kita berhutang? Kepada Bu Betro. Ibu kalau berhutang itu untuk apa? Ibu pernah berhutang kan? Iya, untuk apa ibu berhutang? Oh iya benar, untuk kebutuhan ya Bu, benar. Nah, untuk apa kita berhutang? Sebelum kita meminjam ataupun berhutang, pertanyaan ini wajib ada dalam diri kita ataupun dalam diskusi kita bersama keluarga. Nah, kalaulah hutang itu untuk sebuah kebutuhan, itu dibenarkan ya Bu. Contoh, untuk anak sakit, anak tiba-tiba sakit tapi tidak ada uang, atau seperti cerita tadi Bu di film, anak Bu Lili dan Pak Rusli sakit kekurangan uang untuk membayar obat, mereka berhutang. Nah itu ya, itu dibolehkan yang seperti itu. Yang tidak dibolehkan bagaimana? Apabila hutang itu untuk keinginan. Contohnya bagaimana Ibu Anita? Benar sekali Bu Anita. Kalau ibu pingin HP Android yang terbaru, ibu nggak boleh berhutang. Kalaupun ibu pingin sekali, ibu harus menabung sedikit demi sedikit. Kalau nanti ibu berhutang, nanti itu jadi masalah ke depannya ya Bu. Itu dianya ibu-ibu. Baik, pertanyaan yang kedua adalah, sebelum kita berhutang, apakah ada alternatif lain? Kepada Ibu Hanapi, silakan. Apa jawabannya Ibu, atau bagaimana pengalaman Ibu mengenai itu? Iya, Ibu, kita sebelum berhutang itu kita pikirkan dulu. Ada ndak jalan lain sebelum kita berhutang? Kalau memang ada Ibu tabungan, aset Ibu, ya ndak jadi masalah itu dulu dilakukan ya Bu, ataupun diambil dari aset tersebut. Jadi sebelum berhutang meminjam, kalau kiranya ada aset kita, ya silakan pakai aset dulu, jangan berhutang dulu. Karena kalau berhutang resikonya lebih besar ya Bu. Benar Ibu, jawabannya itu yang benar ya. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana bagaimana kita mengembalikan hutang? Bagaimana cara kita mengembalikan hutang? Ibu? Iya benar, dengan penghasilan kita. Benar Ibu, kalau nggak ada penghasilan bagaimana kita bayar hutang kan? Nah, yang lebih tepatnya adalah kita harus prediksikan kepada diri kita, keluarga kita, berapa sih pendapatan kita dan berapa sih pembayaran hutang. Nah, kalau kira-kiranya cukup sesuai dengan pendapatan kita, ya dipersilakan. Tapi kalau memang tidak cukup, maka hutangnya diperkecil ya Bu. Jangan sampai terlalu banyak kali kita berhutang sehingga takutnya tidak dapat membayar hutang tersebut. Pertanyaan yang keempat adalah, berapa banyak sih kita mau berhutang, jumlah rupiahnya Ibu? Tergantung ya Bu, tergantung kebutuhannya. Benar sekali. Tapi ibu, kalaulah berhutang itu jumlahnya itu Ibu betul-betul Ibu pikirkan, karena itu takutnya tidak sesuai dengan kemampuan Ibu nanti membayarnya. Itu nanti Ibu gara-gara itu menjadi bahaya dan menjadi sengsara buat Ibu. Contoh, kalau Ibu nanti berhutang pakai agunan rumah, tanah rumah, Ibu nggak bisa bayar, ya akhirnya rumahnya nanti disita sama bank dan sebagainya. Itu sebelum meminjam, berapa banyak kita meminjamnya harus diperhatikan sesuai dengan pendapatan kita. Mampu nggak kita membayar per bulannya itu cicilannya, begitu Bu. Nah, yang terakhir pertanyaannya adalah, di mana tempat kita meminjam? Ya, tentunya di mana ada pelayanan untuk meminjamkan, ya di situ kita minjam ya Bu. Tapi direkomendasi apa ya Bu? Dianjurkan ke ibu-ibunya ya ke bank, ke koperasi, ke tetangga baik yang mungkin bisa meminjamkan, ataupun tempat ibu-ibu arisan ya Bu. Nah, tempat-tempat ini perlu Ibu pilih
yang tentunya dari kesemuanya itu coba usahakan cari tempat pinjaman yang sedemikian kecil pengembaliannya, Bu. Maksudnya sedemikian kecil bunganya gitu lah ya, Bu. Lebih baik lagi nggak pakai bunga gitu kan, Bu. Taman agak sulit ya cari ya, Bu, tempat pinjaman seperti itu. Nah, kalaupun yang tidak ada tanpa bunga, ya ada bunga tidak masalah, asalkan kita pilih tempat yang terkecil pengembaliannya. Nah, itu tips-tips agar Ibu dapat merencanakan hutang secara hati-hati demi kesejahteraan hidup kita berkeluarga dan dapat membangun ekonomi yang baik untuk keluarga kita. Ibu-ibu sampai di sini paham semua? Paham. Baik. Ibu-ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan pada sore yang berbahagia ini. Karena ibu-ibunya luar biasa, mudah-mudahan walaupun kita ada hutang saat ini, kita dapat atasi secara baik dan bijak ya, Bu. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.